103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar untuk Anda, sahabat TA dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Radio On TV. Sedang sekali saya Rena Utria bisa menemani Anda kembali untuk edisi kali ini. Dan di siang hari ini kita akan banyak membahas ya mengenai namanya passion. Karena yang pasti kita sebagai seorang siswa atau mungkin untuk yang ingin memilih jurusan kuliah terbaik, pastinya ada yang keinginannya sesuai dengan passion atau mungkin juga keinginan dari orang tua. Nah, ini apakah nanti kita akan mengetahui juga apakah ini yang terbaik tuh yang mana, yang sesuai dengan orang tua atau sesuai dengan passion kita. Tapi untuk kali ini kita juga telah hadir di studio tamu-tamu kita dari Universitas Setiabudi Surakarta. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Justinus Joko Dwi Nugroho, MPSI, psikolog dosen Fakultas Psikologi USB. Halo Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Rena, baik. Oke. Kemudian juga Dr. Lucia Sinju Gunawan. Nah, ini sebagai Kepala Biro Pemasaran dan juga Penerimaan Mahasiswa USB. Halo Ibu Lucia, apa kabar? Kabar baik, halo Mbak Rena. Iya, bisa disapa juga untuk pemirsa yang ada di TA TV saat ini sedang menyaksikan. Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat Kami dari Universitas Setiabudi. Oke, baik. Dan yang satu lagi nih, salah satu mahasiswa S1 dari manajemen USB yaitu Jeremy Cristiano Santoso. Halo Jeremy. Halo, selamat siang Mbak Rena dan Iya. juga semuanya. Semangat terus ya. Siap dong. Siap. Oke, untuk tema kita kali ini adalah jitu memilih jurusan kuliah sesuai passion. Karena biasanya kalau kita yang namanya udah di kelas 12 nih, biasanya tuh udah bingung ya. Ini sesuai dengan passion kita atau pilihan orang tua atau gimana. Nah, kalau kita bicara mengenai sesuai dengan passion, pastinya ada banyak hal yang mesti kita ketahui juga. Tapi sebelum kita masuk ke situ nih, mungkin sedikit bisa dijelaskan juga Ibu Lucia atau Pak Yus seputar dari Universitas Setiabudi dulu nih. Mungkin bisa secara singkat. Ini seperti apa sih Universitas Setiabudi itu, ada di mana dan kenapa kita harus ke sana juga gitu. Silakan. Bu Lucia dulu. Bu Lucia yang lebih kompeten nih. Saya kayaknya jadi deg-degan nih. gitu ya? Pertanyaan pertama, kalau gitu ya? ujian itu kan gantian gitu, nomor 1 kayaknya paling takut ya. Oke. Gitu. Sekilas aja dulu seputar Oke. Setiabudi. Terima kasih Mbak Rena. Jadi Universitas Setiabudi, kampusnya ada di Mojosongo, nggak jauh dari TA TV ya, TV radio ini, di Jalan Lejen Sutoyo. Jadi mungkin buat teman-teman kalau lewat itu mungkin bisa dari arah Ngemplak, bisa dari arah yang lain juga bisa. Sebetulnya banyak jalur sih. Cuman mungkin agak sedikit menepi ya kalau dibilang dari kota Solo. Tapi Universitas Setiabudi ini sudah lama. Jadi hari tahun ini kami itu ulang tahun yang ke-24 ya. Jadi ulang tahun yang ke-24 itu berarti sudah cukup umur ya, sudah cukup dewasa. Dan kampus kami ini punya 5 fakultas. Ada Fakultas Farmasi, kemudian Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sudah terakreditasi B juga. Dan mungkin selama ini teman-teman mungkin tahunya ya, mungkin banyaknya mengenal adalah kampus farmasi, tapi sebetulnya kami ada beberapa fakultas yang lain. Jadi salah satunya hari ini saya bawa dosen yang paling oke nih dari Fakultas Psikologi. Sementara itu Mbak Rena. Oke, lanjut sedikit ya oleh Pak Yus, silakan. Ya, kalau di Fakultas Psikologi, kami bagian dari Fakultas Psikologi ya, karena kebetulan saya dari Fakultas Psikologi. Di kami juga seperti tadi sudah diutarakan oleh Bu Lucia, kami juga akreditasinya B. Kemudian di prodinya Jeremy juga ya, Ekonomi juga sudah. Dan di sana banyak sekali pembelajaran fun. Gambarannya kalau di kami ya, kalau saya ngajar itu kita juga ada icebreaker. Misalnya pagi-pagi dia baru bangun tidur, mungkin tenaganya belum, sehingga kita berikan icebreaker juga. Kemudian ketika ada mata kuliah tertentu, itu kami juga langsung terjun di lapangan. Apalagi sekarang kita juga
diminta untuk merdeka belajar, sehingga belajarnya pun juga harus terkoneksi dengan dunia industri ya. Sebenarnya dari Fakultas Psikologi pun juga sering melakukan seperti itu ya. Misalnya mata kuliah dulu yang pernah saya ampu, misalnya observasi, ya kita kuliahnya di Solo Grand Mall misalnya. Tugasnya silakan mereka ngamati, kita nanti kumpul di food court atau di mana lah ya. Nah, teman-teman yang lain juga kalau saya lihat, misalnya teman-teman dari Fakultas Teknik gitu ya, ada yang mereka kemudian ke perusahaan dulu yang setahu saya itu Pokari, mereka jalan ke sana. Kemudian juga dari ekonomi, manajemen, kalau nggak salah manajemen rumah sakit ya, itu juga terkoneksi dengan beberapa rumah sakit, misalnya PKU Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mungkin nanti lebih detailnya pelakunya ada di samping saya nih, Mbak. Ya. Jadi untuk manajemen nanti ya. bisa cerita ya, sehingga menurut saya kami bisa memberikan alternatif ya, solusi untuk teman-teman semua yang masih bingung untuk mencari kita mau kemana ya. Jadi walaupun kita ini di Solo Utara pojok gitu ya, tetapi kami ini punya beberapa hal yang bisa kami tawarkan ya. Selain itu juga masih banyak hal-hal yang bisa kita tawarkan. Mungkin nanti dalam pembicaraan kita bisa sambil mengalir ya. Oke, kita akan lihat bagaimana penawaran dari mereka. Jualan dong hari ini ya. Iya. Jadi kalau melihat sekilas dari cerita dari Pak Yus dan juga Ibu Lucia ini, sepertinya siapa sih yang semangat buat masuk kuliah gitu ya, apalagi untuk sekarang siswa-siswi yang sudah akan mulai lulus gitu kan. Jadi ini memang satu momen penting di mana kita tidak lagi menjadi seorang siswa tapi menjadi mahasiswa. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya kita bisa menemukan passion dalam diri kita. Nah, Pak Yus dulu nih, silakan Pak Yus. Oke, passion itu sesuatu yang sangat menarik nih Mbak Rena. Jadi orang hidup termasuk kita ya, itu pasti juga sebaiknya kita punya passion. Jadi passion itu adalah sesuatu yang kita jalani walaupun menurut orang lain itu tidak menyenangkan, kayaknya rekoso gitu, tetapi kita jalani dengan santai aja ya. Contoh misalnya saya passionnya itu ke arah teman-teman yang difabel ya, maka saya juga banyak bergabung dengan teman-teman difabel, kemudian banyak bergabung dengan teman-teman misalnya Yayasan Lentera dan lain sebagainya ya. Saya mulai 2004 sampai saat ini itu ngurusin anak-anak difabel dan membangun persepsi tentang anak-anak difabel, karena saya masuk ke daerah Grobogan itu mereka masih mindsetnya anak difabel itu seseorang yang tidak bisa berkembang. Saya butuh waktu sekitar 3 tahunan lebih, dan waktu itu kami juga berkolaborasi dengan pemerintah di sana ya. Waktu itu bupatinya masih Pak Bambang. Terus kebetulan cucu Pak Bambang juga di sekolah di tempat kami ya. Kemudian akhirnya pelan-pelan masyarakat mulai bisa menerima itu ya, tentang itu. Tapi ketika perjalanan saya ke sana dengan naik motor, dengan naik bis rela, dengan ya banyak suka dukanya, kadang orang bertanya, kamu kesana ngapain? Emang lu dapat berapa? Gitu kan. Sehingga mindset orang-orang ketika lu bekerja harus dapat duit segini. Padahal yang saya sukai, bahkan ketika pulang dari daerah Purwodadi itu pun kadang-kadang saya langsung ngantor. Kurang kesel toh Pak? Ya aku seneng kok gitu. Betul. Artinya yang saya cari adalah saya mencari kebahagiaan. Itu masalah uang dan lain sebagainya itu nanti menyusul ketika kita melakukan sesuatu dengan bahagia ya. Dan apapun pekerjaan kita ya, dan itu juga dibuktikan dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke tempat kami nih ya. Jadi dulu ada yang mereka itu dari prodi lain, nilainya itu jelek-jelek Mbak Rena ya. Kemudian dia memberanikan diri, karena awalnya itu ya tadi seperti yang disinggung oleh Mbak Rena, dia takut karena ayahnya seorang aparat. Dia sebenarnya passionnya pengen ke psikologi, tapi dia diminta untuk di luar psikologi gitu. Nah terus awalnya itu dia nekat ngomong tapi nggak digubris, nekat dia pindah sendiri dengan biaya sendiri. Akhirnya di psikologi naik ya. Sekarang dia malah fokus ke olahraga, dan saya yang agak kaget, dia dulu kuliahnya malas-malasan, sekarang malah justru sering nulis di Kompasiana gitu. Justru lebih dan nilainya bagus. Dan ketika saya nanya, Mas kok
berbeda? Ya karena memang saya senang, Pak. Ketika saya dipaksa tidak sesuai dengan passion saya, maka ya saya bekerja itu hanya setengah-setengah. Sama kalau kita bekerja, mungkin Mbak Rena di sini pun juga karena passionnya Passion nih seneng kalau di ngobrol gitu ya. Orang ngelihat sampai malam ngapain gitu kan. Iya, Tapi betul. karena seneng, nah itulah gambaran passion. Betapa pentingnya passion dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, tapi sebenarnya perlu nggak sih kita harus ikut apa ya, semacam tes minat bakat mungkin supaya menunjukkan bahwa kita tuh punya passion atau menemukan passion kita gitu, Pak? Saya kira itu cukup mendukung ya. Kalau dibilang itu hal yang terpenting, saya kira juga tidak terpenting sekali, tetapi itu hal yang penting ya. Jadi itu bisa menjadi tambahan data ketika kita mau melakukan sebuah perilaku, sebuah aktivitas tertentu. Ketika ada data di mana kamu tuh cocoknya di sini, kita nggak masalah untuk memberikan hasil tes itu, karena ibarat hasil tes itu kan kayak potret. Iya. Terserah apakah Anda mau melihat ini artistik or not gitu kan. Kalau mau menggunakan ini silakan, kalau tidak silakan. Nah, dari hasil pendekatan ini misalnya dia diminta untuk masuk ekonomi, dia cocoknya nanti di sini, padahal dia mungkin kayak saya kerasanya tuh senang di IPA. Ada beberapa mahasiswa yang memaksakan ke sana, akhirnya apa? Jadinya juga tidak maksimal. Tidak maksimal. Bisa dia mengikuti tetapi tidak maksimal. Artinya bahwa tes minat bakat itu bukan berarti itu adalah sebuah harga mati ya. Jadi paling tidak itu memberikan gambaran. Masalah nanti akan mengikuti itu atau tidak, ya semuanya itu ada sebuah resiko. Kemudian biasanya kita juga bilang dengan orang tua, bilang dengan anak itu, apakah are you ready? Ya, kalau misalnya Anda siap melakukan ini, maka ada konsekuensi tertentu. Ketika Anda tidak melakukan ini, ya ada juga konsekuensinya. Kembali lagi, are you ready? Itu aja. Are you ready? Oke, sekarang kita akan menuju ke Jeremy. Jeremy, kamu di manajemen ya S1 Iya, betul USB. banget. Oke, kenapa pilih jurusan manajemen? Karena kan orang biasanya, aduh, manajemen tuh ekonomi mikirnya, aduh kayak susah gitu, apalagi nanti akuntansi gitu ya. Jurusannya Iya. ya. Jadi ini merupakan salah satu passion juga. Apakah ini passion dari Jeremy atau bagaimana? Oke, kalau dibilang passion, pastinya passion ya Mbak. Karena jujur kalau dari saya sendiri merasa di manajemen itu nanti kita itu akan lebih banyak untuk berbicara ke banyak orang juga. Nah, dan saya sendiri jujur saya orang yang suka berbicara seperti itu Mbak. Jadi Oke. saya suka beradaptasi di lingkungan yang baru, ketemu orang-orang baru seperti itu. Jadi jujur kalau di manajemen sendiri saya tuh apa ya, itu juga merupakan salah satu passion sih menurut saya. Passion ya. Betul. Oke. Jadi di manajemen itu selain kita juga seperti yang disampaikan Pak Yus dan Bu Lucia tadi, selain dari bidang akademik, kita itu juga dilatih dari soft skill seperti itu Mbak. Iya. Dan itu juga merupakan salah satu yang penting tentunya setelah nanti kita lulus kuliah di pekerjaan dan lain-lain, kita juga memerlukan skill-skill yang lain selain hard skill seperti itu. Nah, di USB sendiri juga kita mendapatkan hal tersebut seperti itu. Iya, dan sepertinya memang walaupun Jeremy ini nggak masuk ke komunikasi ya, tapi ternyata dia pinter banget, maksudnya seneng ya dengan dia berbicara, atau kalau nggak gantiin saya di sini gimana? Oke, tapi ini bagus banget ya, jadi mungkin bisa menjadi sebuah contoh juga bahwa ternyata dari awal pun dia memilih jurusan manajemen ini karena memang Jeremy suka gitu ya. Yes, betul banget. Dan apalagi ditambah nanti ada banyak ilmu di situ kan, manajemen, jadi tidak hanya mempelajari yang berupa keuangan dan lain sebagainya, tapi ternyata juga untuk komunikasinya juga di situ. Oke, dan Ibu Lucia, ini kenapa sih kalau kita sebagai siswa harus memilih Universitas Setiabudi ini buat kuliah di sana? Kalau saya dibilang harus, enggak ya. Seperti tadi kata Pak Yus, data ada, fakta ada, pilihan terserah sih. Terserah ya. Ya, cuman kalau saya melihat pemilihan dari sebuah perguruan tinggi itu minimal harus
tentang akreditasi ya. Akreditasi. Nah, ini Betul. mungkin istimewanya dari USB. Ya, jadi akreditasi sendiri itu memang harus syarat mutlak ya. Jadi nanti lulusan itu kadang suka ada masalah, kemudian nanti perkara ijazah saat melamar, khususnya buat teman-teman yang suka pengen ya jadi ASN ya, jadi pegawai negeri sipil ini menjadi tantangannya pada saat nanti ditanya akreditasinya tidak mencukupi. Nah, di USB ini sudah semuanya ya, jadi sudah semuanya terakreditasi B. Ada juga yang baik sekali. Kemudian yang kedua, saya melihat itu kan orang pengen kuliah itu tantangannya juga masalah biaya ya. Iya, betul. Nah, masalah biaya itu kalau saya bilang tuh kemarin saya ada kegiatan hari Minggu, ada orang yang cerita dia jawil saya terus bilang anak saya kemarin daftar di sana, Bu, nggak berani daftar di USB. Kenapa di USB? Daftar apa? Saya bilang gitu kan. Terus katanya kalau masuk di USB itu bayarnya sekian puluh juta. Saya gini, Ibu, waduh, Bu, di USB itu dari 0 rupiah itu ada. Jadi betul-betul beasiswa itu 100%. Iya. Jadi sampai daftarnya aja nggak pakai biaya, sampai masuk sampai lulus, bahkan ada kerennya lagi nih, Jeremy masih kebagian ini. Masih kebagian ya? Iya. Dapat beasiswa juga? Iya, betul. Ada programnya tuh udah dapat beasiswa, masih dapat jalan-jalan ke Singapura, tapi sementara diberhentikan dulu Mbak Rina. Pending ya? Iya. Ya, dan satu lagi ada yang kita tunggu-tunggu ya Jeremy adalah laptop. Betul banget tuh. Nah, jadi itu mungkin yang menjadi salah satu mungkin yang boleh saya pesan ya. Kalau masalah pilihan itu banyak banget ya, kampus tuh banyak banget. Tapi buat teman-teman yang misalnya ada masalah biaya, kemudian udah takut dulu datang ke USB, kita nggak gigit kok ya. Jadi datang aja, nanya dulu boleh kok. Jadi nggak usah khawatir kalau ada isu-isu atau apa. Nah, kebetulan juga saya boleh langsung sampaikan ya Mbak Rena. Boleh. Ini bulan ini November Desember itu kami kan sudah buka nih penerimaan mahasiswa baru. Ini programnya bagus banget buat teman-teman. Sayang banget selalu datangnya mereka tuh terlambat. Jadi kontak kami itu pada saat program sudah habis. Nah, program prestasi teman-teman cukup hanya pakai nilai rapot. Ya, itu dapat potongan registrasi itu sampai 70%. Harus bayar misalnya sekitar 11 juta, bayarnya tinggal 3 juta, sekitar 3 sampai 4. Wow. Nah, banyak banget kayak promo akhir tahun ya Mbak Rena ya. Selalu kita berbondong-bondong ke toko ya, ke mall hanya untuk dapat promo akhir tahun. Ini sama November Desember ini ada yang satu pertama jalur prestasi tadi ya, program prestasi pakai nilai rapot aja dengan potongan tadi 70%. Bayarnya tinggal 3-4 juta. Ada yang malah bayar sekitar 2 jutaan. Tinggal itu. Kemudian ada juga program kerjasama. Nah, buat teman-teman yang mungkin, aduh aku takut nilai rapotku nggak terlalu bagus, gimana ya, kan serem gitu ya. Terus kami ada tempat jalan, istilahnya jalur cepatnya, jalan tolnya untuk masuk di kampus USB untuk jadi mahasiswa baru USB. Nah, itu namanya program kerjasama. Itu sama tapi potongannya masih 50%. 50%. Beda dikit ya, 50%. Nah, bagusnya lagi di bulan November Desember kalau daftar nanti biaya pendidikan tahun pertama dipotong 50% lagi, dipangkas lagi. Ini sebetulnya komitmen yayasan sih, sebetulnya Mbak Rena. Jadi ini untuk kondisi pandemi ini kan belum berlalu dan banyak sebetulnya siswa yang pengen kuliah tapi mungkin dengan segala macam kendala. Nah, ini tadi sudah disikapi oleh yayasan dan disampaikan oleh pimpinan. Jadi akhirnya kebijakan itu yang keluar. Kalau untuk beasiswa yang tadi saya sampaikan tadi ya, beasiswa sama bidik misi atau yang kita sudah sebut dengan KIP kuliah, nanti kita akan launching di bulan-bulan Juni ya. Juni tahun nanti, depan ya? Ya, jadi tunggu itu aja. Kalau yang pengen betul-betul nol ya? 0 rupiah tadi. Tapi yang namanya belajar ya, kalau misalnya pun tidak 0 rupiah banget juga it's okay lah. Ini masih terjangkau banget kalau di USB ya. Wow. Mbak Mbak Rena,
pernah main ya ke OSB ya? Dulu pernah main kayaknya. Oh pernah main. Main aja. Ini kayak Mbak Rena udah lebih tahu nih. Pak Yus, yang perlu saya tanyakan di sini adalah kita harus mengetahui juga nih apa bedanya antara hobi dan passion. Nih karena kan kayaknya beda tipis ya antara hobi dan passion ini. Mungkin Pak Yus bisa menjelaskan dan kemudian nanti ketika kita akan kuliah, kenapa sih kita harus memilih jurusan kuliah ini sesuai dengan passion kita? Ada yang beda juga, misalnya kuliah jurusan kedokteran misalnya atau manajemen, tapi dia passionnya di mungkin fotografi atau yang berhubungan dengan multimedia seperti itu. Silakan Pak Yus. Oke, terima kasih Mbak Rena. Jadi terkait dengan passion ya, passion dengan hobi itu dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Yeah. Artinya ketika kita mencari passion ini salah satu cara adalah kita melalui hobi kita. Jadi bahkan itu ketika kita berwirausaha pun kadang kita bingung kita cocoknya usahanya apa. Nah ini kita mulai dari passion, dan passion itu kita coba explore salah satunya lewat hobi kita ya. Jadi ketika kita melakukan hobi pasti perasaan kita senang ya. Ketika kita perasaannya senang, maka melakukan segala sesuatu itu pasti nothing tulus, pasti kita menjalani dengan senang hati. Dan ketika kita menjalani dengan senang hati, pasti usaha kita akan maksimal. Nah, semua pekerjaan, semua program studi dan studi kita pun harapannya juga kita melakukan dengan senang hati ya. Jadi memang ada keterkaitan antara hobi dengan passion. Kalau ingin mencari passion Anda, salah satunya lakukan hobi Anda, sesuatu yang dekat dengan Anda dan Anda sukai. Kemudian mungkin saya akan menambahkan sedikit ya tadi sebelum kita jeda terkait dengan kenapa sih mahasiswa perlu masuk ke Universitas Setiabudi ya. Jadi ada satu hal yang menurut saya perlu saya sharekan kepada semua pendengar, kemudian juga pemirsa juga ya, bahwa dosen-dosen di kami itu juga banyak yang aktif ya. Koordinator, salah satu contohnya ya, koordinator untuk pendidikan anti korupsi di pendidikan tinggi di daerah Solo Raya itu dosen kami juga gitu. Dan bahkan dulu tempat kompetensi ya TUK-nya dengan KPK terkait dengan pendidikan anti korupsi untuk menjadi seorang master itu di Universitas Setiabudi. Saya waktu itu juga menjadi salah satu panitia karena kebetulan saya juga salah satu dosen pendidikan anti korupsi ya. Kemudian aktivitas-aktivitas banyak nih, Bu Lucia ini banyak di tempat lain ya. Kelihatan punya, ya aktif sekali nih. Kalau dia malah stres nih. Gitu. Kelihatan kalau aktif gitu. Iya. Terus misalnya saya itu juga salah seorang pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Solo Raya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan itu anak-anak saya ajak. Nah, kembali lagi seperti yang tadi diutarakan oleh Jeremy ya, kita perlu melatih yang namanya soft skill. Sekarang ketika kita pengen sukses dalam dunia kerja, yang dibutuhkan tidak hanya mengenai masalah otak kiri saja, tetapi bagaimana soft skill kita. Ketika kita menghadapi sebuah situasi ya, itu bagaimana ketika ada halangan kita melawan itu. Adversity question kita ini diuji, dan itu harus melalui sebuah proses, dan itu Anda bisa dapatkan di Universitas Setiabudi Surakarta karena banyak dosen-dosen yang juga aktif di asosiasinya masing-masing. Teman-teman di manajemen, di akuntansi yang saya tahu, misalnya di akuntansi itu juga teman-teman cukup aktif dan punya kerjasama dengan pajak ya. Jadi ini menjadi sebuah keunggulan kalau bagi saya. Jadi bukan hanya duduk diam seperti dulu, tetapi mereka harus berinteraksi, dan kadang-kadang juga ada magang, dan di beberapa kami juga di Fakultas Psikologi itu mereka juga magang. Itu. Jadi itu hal-hal yang perlu saya tambahkan terkait mengapa sih Anda perlu melirik Universitas Setiabudi ya. Selain biaya tadi ya. Kalau biaya sudah ada solusinya. Masalah biaya serahkan saja sama Bu Lucia dan teman-teman ya. Nggak bisa diatur kalau beres ya. gitu kan. Beres, ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang apa tadi Mbak yang kedua? Jadi kalau misalnya kita harus ambil jurusan kuliah itu apakah harus sesuai dengan passion harus kita? Sesuai. Oke, ya, terima kasih. Jadi karena tadi ada
jeda sedikit sehingga mulai ada agak nge-lag ya. Nah, tapi karena passion saya ngomong ya, karena harus passionnya ngomong sehingga oke ya. Nah, kenapa harus sama ya? Tetapi sebenarnya tidak harus sama, tapi sebaiknya gitu kan. Nah, banyak hal-hal yang mengakibatkan kita akhirnya tidak sama ya. Keinginan dengan harapan itu seringkali tidak terjadi. Tetapi nggak masalah. Misalnya sekarang kita lihat ya, dokter kayak Bu Lucia ini seorang dokter. Ya, orang mikir kalau dokter itu pasti cuman di rumah sakit gitu. Tetapi ternyata passion beliau juga di pengabdian masyarakat. Beliau juga cukup concern untuk dengan orang-orang yang mereka terpinggirkan dan lain sebagainya, karena itu adalah menurut saya ini mungkin passionnya beliau ya. Dan saya kira itu juga ada hubungannya dengan dokter, tapi beliau juga punya passion ke arah kayak semacam hubungannya dengan video vlog dan lain sebagainya. Rajin banget nih Bu Lucia ini ketika ada dokumentasi. Mungkin kalau ada biro khusus dokumentasi, Bu Lucia bisa double job ini. Itu kalau dibuka HP-nya isinya dokumentasi tok gitu ya. Karena itu adalah sebuah passion. Jadi nggak masalah. Kayak saya misalnya ya, saya memang di dunia psikologi dan kebetulan saya clinical psychologist. Orang kalau berpikir clinical psychologist itu hanya berkutat dengan orang-orang yang mereka punya kesehatan mental terganggu dan lain sebagainya ya. Tapi saya menggunakan passion saya yang lain ya untuk bisa dalam tanda kutip menjadi sebuah rekreasi saya dalam kehidupan saya. Karena apa? Sesuatu yang menyenangkan kok ya. Nah, passion saya misalnya tadi yang sempat saya utarakan pada Mbak Rena itu adalah saya berkolaborasi dengan teman-teman untuk ngurusin teman-teman yang mereka difabel dan lain sebagainya ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngajak beberapa teman-teman yang mereka juga pernah berprestasi di luar negeri, mereka mendapatkan emas, perak gitu ya untuk atlet difabel yang kemarin baru aja ke Peparnas ke Papua gitu ya. Jadi saya senang, tapi saya juga tidak meninggalkan pekerjaan saya. Justru passion saya ini saya jadikan untuk rekreasi saya. Itu kalau misalnya kondisi tidak ideal dan saya yakin banyak yang tidak ideal. Tapi kalau kita bicara mengenai ideal, kalau kita jalur itu akan lebih kuat lagi. Tapi bukan berarti bahwa kalau tidak jalur itu kiamat, tidak. Gitu. Iya, baik Pak. Nah kalau di Universitas Setiabudi sendiri, Bu Lucia, ada program studi apa saja yang ada di sana? Oke, berarti dimulai dari ada 5 fakultas ya. Jadi 5 fakultas, saya mulai dari Fakultas Farmasi yang paling banyak prodinya ya. Jadi Fakultas Farmasi itu ada S2 Farmasi. Baik. Kemudian ada S1 Farmasi, kemudian ada lanjutannya dengan apoteker, ada D3 Farmasi dan D3 Analis Farmasi dan Makanan. Kemudian Fakultas Teknik itu ada D3 Analis Kimia, kemudian ada S1 Teknik Kimia dan satu lagi ada S1 Teknik Industri. Kemudian fakultasnya Jeremy nih, Fakultas Ekonomi, ada S1 Manajemen dan satu lagi S1 Akuntansi tadi udah disebut Mbak Rena. Kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan tempat saya ngajar nih, ada D3 Analis Kesehatan dan D4 Analis Kesehatan. Dan yang terakhir Fakultas Psikologi tempatnya Pak Yus, ada S1 Psikologi. Jadi total itu ada 13 untuk diploma dan S1 11 ya Mbak Rena ya. Minimal udah mengenal ya ini calon dosennya ya, kalau psikologi Pak Yus gitu ya. Kalau analis kesehatan juga ada ya, ketemu dengan saya ya. Gitu ya. Oke, nah Jeremy, jadi ketika kamu kuliah di USB ya, sebelumnya mengatakan bahwa passion kamu adalah di manajemen seperti itu. Nah, ketika kamu sudah merasakan bagaimana belajar di Universitas Setiabudi, kali ini mungkin apa yang bisa kamu kembangkan saat kamu kuliah di sana? Oke, mungkin yang bisa dikembangkan waktu aku udah masuk di USB sendiri, itu yang pertama pastinya skill dalam berkomunikasi. Nah, jadi dulu kalau misalkan kita masih SMA atau SMP, itu kita masih kurang lah yang namanya pendidikan untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi kalau dulu itu waktu SMA saya jujur masih malu-malu juga Mbak Rena. Malu-malu. Iya. Jadi belum sepede sekarang ini. Kalau sekarang ini kan udah over pede gitu ya. Kalau dulu tuh masih malu-malu, tapi semenjak di OSP kita tuh dilatih untuk lebih percaya diri lagi, lebih confident. Terus kita juga dilatih untuk apa ya namanya? Berbicara di depan umum juga.
Nah di situ aku semua belajar dari USB seperti itu Mbak. Oke, jadi memang banyak hal ya yang sudah kamu Yes, dapatkan betul. ya ketika kuliah ya. Termasuk juga teman-teman di sana, apakah juga sangat menyenangkan seperti kamu juga? Tentunya sangat menyenangkan ya Mbak, Oke. karena USB sendiri itu kan dari Sabang sampai Merauke semuanya ada ya Bu Lucia ya. Kita ada mahasiswa dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, semuanya kumpul jadi satu. Nah di situ kita juga bisa saling belajar satu sama lain tentang budayanya, bahasa, Iya. dan lain-lain. Dan menurut Jeremy itu juga salah satu hal yang seru juga sih Mbak Rena, Iya. untuk dipelajari juga seperti itu. Oke, dan ternyata nih sahabat ya dan juga pemirsa di Universitas Setiabudi ketika kita jadi mahasiswa di sana tuh kita tidak cuman hanya melulu belajar gitu, tapi ternyata ada juga banyak kegiatan dan juga event-event menarik ya. Apalagi nanti kita sudah memasuki pasca pandemi ini, semoga semuanya bisa akan kembali normal ya dan di tahun depan nanti sudah akan seperti Asik sewajarnya ya. begitu. Iya. Nah, ini bagaimana dengan kegiatan-kegiatan khususnya bagi mahasiswa sendiri atau semacam UKM begitu ya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan kalau untuk di USB seperti apa nih Bu? Yudi kegiatan mahasiswanya Iya. ya banyak banget ya. Banyak Sebetulnya banget saya bukan ini ya, nggak pernah interaksi secara khusus untuk Iya. UKM. Cuman saya sangat appreciate ini di kegiatannya Jeremy ini di apa Pikar itu? ini, dan dia ini kan salah satu dia pemenang perdutaan itu ya. Oh Dia ya? duta Oh, kampus, duta duta-dutaan genre gitu ya. ya. Duta apa nih Jeremy? Duta genre itu generasi berencana. Oh, generasi Gitu. berencana. Iya. Oke, baik. Oke, lanjut lagi. Ya, itu salah satu. Jadi yang interest ya mungkin di bidang kayak psikologi tadi ya, untuk lebih memahami. Jadi apa ya, punya passion di bidang Iya. mendengarkan curhat dari teman ya. Oh, gitu ya. Iya, mendengar curhat dari teman. Konseling ya ini ya ceritanya. Konseling Iya. ya. Terus yang suka olahraga ada basket. Ada basket. Ya, basket, ada volley, futsal itu ada. Yang suka naik gunung banyak banget ini dari setiap fakultas kok bikin Ada, dia. Saking serunya mungkin ya. Tapi ya memang saya lihat kalau dari video-video yang mereka buat sih asik-asik memang. Kemudian untuk yang paduan suara yang suka nyanyi kemarin auto choir ya. Iya, Choir itu auto ya. choir. Iya. Iya. Auto choir itu ternyata suaranya merdu-merdu, cakep-cakep ya. Iya. Ini nanti harapannya seperti tadi Mbak Rena habis ini bisa tereksplor bener. Iya, betul. Kemudian apa ya? Mungkin ada yang bidang ilmiah yang suka neliti kayak begitu, biasanya kolaborasi sama dosen gitu ya. Kemudian dengan kegiatan program kreativitas mahasiswa ya Pak Yus PKM ya. betul. Ya. Kita cukup di nasional Diminati lumayan juga itu. ya, lumayan ya. Masuk 5 besar kalau nggak salah dulu pernah. Oh iya. Iya. Oh iya. Ya banyak sih kalau UKM itu biasanya bikin menarik ya. Kalau Bikin untuk menarik. kerohaniannya ada kegiatannya dari yang Muslim itu ada FOSBI, kemudian dari yang Kristen itu ada PMK Kataros, kemudian yang Katolik ada Santa Priska. Oke. Jadi saya kira ya mungkin cukup komplit ya. Tapi kalau untuk menwa nggak ada ya. Menwa nggak ada Jadi ya? jangan cari di USB Iya. jadi mau menwa. Ini jangan ada menwa-menwaan dulu. nih. Cari satpam aja di sana ya pasti. Oke, ya Pak Yus, kalau karena sesuatu atau hal lain yang harus kita ambil jurusan kuliah yang bukan passionnya itu seperti apa ya? Mungkin salah satunya tadi, misalkan bapaknya mungkin aparat seperti itu. Nah, ini si anak nih kamu harus jadi seperti bapak nih, harus ada yang penerusnya kayak gitu. Ini biasanya orang tua kan ada yang ingin banget anaknya bisa sesuai seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Yus? Itu fenomena yang wajar dan banyak terjadi di masyarakat Iya. Mbak Rena. Jadi keinginan anak saya pengennya di sini, tetapi orang tua ya tadi kadang-kadang berpikir terus yang nerusin saya siapa? Saya udah bangun begini dan seterusnya gitu ya. Ini perlu dicari sebuah titik temu. Artinya seringkali kalau kita bicara mengenai komunikasi, saya coba sorot remaja ya, karena mereka rata-rata kan masih remaja. Iya. Komunikasi antara remaja dengan orang tua itu masalahnya adalah orang tua seringkali menggunakan bahasa it must ya, kamu tuh harusnya begini, padahal anak sudah merasa bahwa saya tuh punya otonomi, walaupun mereka itu belum dewasa tapi mereka sudah merasa dewasa dini itu berarti kan. Iya. Iya. Nah,
bahasa mereka adalah bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak sukai dengan kamu harus. Beri dong kami kesempatan untuk berpikir, beri dong kami kesempatan untuk berkomunikasi ya. Maka tidak akan pernah nyambung. Maka kita harus cari sambungannya itu, bagaimana kita mencari jembatannya ya. Nah, jembatan ini perlu anak untuk lebih paham ya. Kalau memang di satu titik itu orang tua memang sudah susah untuk diajak ngobrol, kita mungkin bisa menggunakan pihak lain. Pihak lain ini yang kita cari adalah pihak yang mereka punya otoritas, artinya orang tua lebih mau untuk mendengarkan apapun itu ya Mbak, entah masalah passion ataupun mungkin masalah komunikasi di yang lainnya ya. Itu kita mencari pihak-pihak yang masih bisa atau orang tua mau mendengarkan, misalnya neneknya atau apa. Nah, coba kita untuk berkomunikasi lewat orang lain itu, kemudian kita minta bantuan dia untuk menjembatani sehingga paling tidak ada didengarkan. Karena kadang-kadang dalam beberapa kasus itu orang tua, anak baru ngomong sekali langsung di-cut. Udah pokoknya nurut, kamu tuh belum pengalaman, papa udah tahu gitu. Nah, ini yang kemudian nanti kalau mahasiswa orang Jawa bilang ceklek hati. Kalau udah ceklek hati ya sudah, akhirnya dia masuk di situ ya kayak kasus tadi mahasiswa saya tadi. Pokoknya asal masuk, tapi karena dia tidak menyukai itu ya dia sembarangan. Dan itu pun juga terjadi juga, tidak hanya mahasiswa saya tapi saudara saya ada yang kayak gitu itu. Begitu dia masuk ke jadi dia waktu itu diminta masuk ke kedokteran, dia bisa masuk ya, waktu itu masuk di UI dia. Tapi karena dia nggak suka, nilainya itu nasakom, sampai itu? Nasib 1 koma terus gitu ya. Baik. Sehingga kemudian orang tuanya kemudian manggil, kenapa kamu tuh malu-maluin dan lain sebagainya. Lah, aku rak seneng kok gitu. Lah, kamu senangnya mana? Kebetulan Bude dari pedagogi ya, sehingga pelan-pelan mau ngobrol. Nah, yang menjadikan jembatan itu adalah Bude, jadi ibunya ya. Dia kalau ngomong sama bapaknya mesti crash terus ya. Maka dia menggunakan jembatan itu dan akhirnya komunikasi itu pelan-pelan mulai terurai dan akhirnya ya sudah. Tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar. Karena orang tua itu sebenarnya cuma pengen cuman kamu mau aktivitas apa terserah, tapi tunjukkan prestasi, membanggakan. Konsekuen juga. Sebenarnya orang tua itu sederhana ya. Cuman kadang anak-anak tuh suka terlalu menyederhanakan, akhirnya tidak tercapai gitu. Ya betul. Nah itu, jadi ini penting. Dan akhirnya ketika saudara saya ini pindah ke manajemen juga sama dengan Jeremy waktu itu, akhirnya dia nilainya bagus-bagus, 3,8, 3,9 karena dia senang. Walaupun akhirnya sekarang dia kerja jadi pemusik karena memang passionnya dia di musik gitu. Ya. Nah, tetapi dia menggunakan, kenapa dia masuk ke manajemen? Dia pengen mencari atau mengambil ilmu-ilmu manajemen, karena bagaimanapun dalam bermusik juga harus dia memanage sesuatu, bagaimana hubungan dengan orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya pasti dalam hidup kita ada untungnya kok. Ada untungnya pasti juga. Itu. Tapi nanti mulai bingung lagi Pak Yus. Gimana? Calon istrinya. Pinginnya kan bisa punya pekerjaan tetap gitu kan. Tapi yang calon suaminya ini pengennya ke passion gitu. Nah, ini nanti juga akan jadi ada hal baru lagi lah ya. Betul. Nanti yang akan mungkin bisa terjadi. Oke, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga nih Jeremy, sahabat TA dan juga pemirsa, bahwa UKM ini juga sangat banyak sekali untuk mewadahi passion yang ada di Universitas Setiabudi ya, Bu. Dan Jeremy, mungkin kamu bisa cerita tadi duta-dutaan tadi apa sih, kalau boleh tahu pengalaman kamu mengikuti UKM di sana? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya Mbak Rena ya. Mungkin boleh. kalau tadi terkait dengan UKM, pastinya kalau di USB itu tiap UKM pasti punya kelebihannya masing-masing juga kan ya. Kalau aku sendiri, aku ikut UKM yang namanya PIKR, Mbak. PR ya? Iya, jadi PIKR itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Seperti itu. Nah, di situ nanti kita akan ada kegiatan konseling, pelatihan soft skill dan lain sebagainya, Mbak. Nah, salah satu program kerja tahunan kita itu adalah kegiatan pemilihan duta kampus dan duta genre Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, dari situ awalnya dulu aku belum tahu apa sih duta itu. Nah, duta itu apa sih? Terus apalagi genre juga. Awalnya aku kira itu semacam musik seperti itu, tapi ternyata beda seperti itu. Nah, dari situ aku coba buat daftar, buat ikut, dan ternyata menang juga. Di situ aku mulai belajar, mulai
mulai tahu nih. Oh, seperti ini. Terus kan di situ kita juga melatih komunikasi juga ya, Mbak ya. Betul. Aku jadi semakin kenal lagi sama dosen-dosen juga, sama orang-orang di kampus seperti itu. Jadi menjalin relasi yang baru lagi seperti itu. Jadi untuk kegiatan UKM sendiri menurut aku juga salah satu hal yang seru untuk diikuti. Iya. Karena di situ kita kan nggak cuman dari satu fakultas, satu prodi aja ya, Mbak. Dari seluruh teman-teman fakultas lain, kakak tingkat, adik tingkat, semuanya jadi satu. Nah, kita bisa saling mengenal, lebih dekat lagi, nambah relasi juga, kayak gitu. Iya, dan menemukan passion itu ketika kamu masih sekolah atau ketika sudah mengikuti UKM yang ada di USB atau kuliah di USB? Kalau menemukan passion yang terkait berbicara tadi ya, Mbak, itu mungkin sudah ada sejak dulu. Sudah. Tapi mungkin baru terkuaknya itu sekarang. Waduh. Baru terkuak ya. Oke, baik. Nah, baru terkuak sekarang. Iya. Terus ketika kamu kuliah di manajemen ya, itu Betul. sangat-sangat membantu sekali juga. Iya. Nah, itu juga jadi apa ya? Salah satu mungkin bisa dijadikan salah satu kelebihan aku juga mungkin ya, Mbak ya. Iya. Karena menurut aku dengan memiliki skill komunikasi yang bagus, kita juga nanti mudah untuk menjalin relasi dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di luar sana. Apalagi kalau kita sudah nanti terjun ke dunia kerja, kita pasti juga butuh yang namanya skill komunikasi kayak gitu. Jadi ini termasuk menggali potensi juga ya pemirsa ya. Oke, dan ketika kamu kuliah manajemen, nanti apa sih planning kamu ke depan? Mungkin ada pekerjaan yang ingin kamu dapatkan gitu. Aku pengen jadi ini, makanya aku kuliah manajemen dan aku belajar Oke. komunikasi gitu. Pastinya kalau pekerjaan yang diinginkan pastinya pengen jadi seorang manajer ya. Mantap. Iya, baik. Nah, makanya kan tadi seperti yang sudah aku sampaikan, aku melatih skill komunikasi. Terus di manajemen tuh kita juga melatih skill kepemimpinan juga kan ya, Mbak. Betul. Nah, di situ aku juga mulai belajar untuk memimpin dan lain-lain dengan ikut organisasi dan juga UKM seperti itu. Nah, di situ kita belajar banyak, kita ya untuk mencapai jadi manajer sedikit demi sedikit kita harus sedikit. belajar dari sekarang. Kita harus apa ya istilahnya, kayak kalau kita naik tangga kan kita harus dari bawah dulu, nggak mungkin tiba-tiba kita langsung di atas langsung jadi manajer, kan nggak mungkin, pasti Iya kan ada dong, harus. perjalanannya dulu seperti itu. Iya, jadi menikmati perjalanan jadi manajer itu kan Yes. kita memang harus mengikuti alur dan Betul. bekerja keras dulu. Betul. Nggak pingin di atasnya manajer lagi gitu? Atau Iya. mungkin jangan-jangan owner gitu ya? Next goal mungkin ya. Oke, baik. Iya, Ibu, kalau pengen kuliah sambil kerja, ini kalau di Universitas Setiabudi ini juga apakah bisa? Oke, kalau kuliah sambil kerja ini kebetulan beberapa tahun ini ada beberapa kebijakan ya Mbak Rena dari pemerintah juga, dan Oke. itu disediakan. Jadi bahkan ada istilahnya, misalnya kayak Mbak Rena dan teman-teman mungkin yang di sini, mungkin untuk misalnya belum strata S1 tapi mungkin punya pengalaman kerja yang sangat mendukung di Iya. bidang misalnya manajemen. Nanti itu jadi selama pengalaman kerjanya itu akan dihitung dan dihitung sebagai SKS. Iya. Sehingga tidak menutup kemungkinan harusnya S1 tuh dilaksanakan 4 tahun, nanti bisa sampai 2 tahun. Nah, itu salah satunya itu program RPL. Jadi bisa sambil kerja juga. Terus yang kedua, buat teman-teman yang dari D3 Farmasi dan D3 Analis Kesehatan, kemarin juga ada program dari pemerintah juga. Jadi dari ini USB ikut berpartisipasi, dan salah satu institusi pendidikan yang menyelenggarakan juga ini. Jadi ada penghargaan juga tentang pengalaman kerja, jadi langsung diakui dengan cukup kuliah 1 tahun dari SMK ke D3 dapat ijazah tuh cukup 1 tahun. Jadi ini kelihatannya juga usaha pemerintah untuk meningkatkan ini ya, strata pendidikan seluruh di Indonesia ya, secara umum ya, dibandingkan sama negara lain kan kita jauh tertinggal. Iya. Kemudian untuk yang kelas sore, nah ini kelas sore ini masuknya kelas reguler sore. Nah ini memang untuk disetting, jadi memang ini dari yayasan, dan itu tujuannya adalah untuk kelas karyawan. Jadi tapi mungkin kita nggak sebut kelas karyawan langsung, cuman kuliahnya sore. Jadi kalau sore. kuliah pagi itu kerja, sorenya bisa kuliah. Ya cuman ada konsekuensinya seperti kayak Mbak Rena tadi ya. Jadi kalau sore dimulai ya mungkin nanti pulangnya berarti malam. Iya. Iya itu Mbak Rena. Oke, Mbak Yus, ada tambahan lagi nih seputar passion di saat kita lagi kuliah dan juga prospek kerja ke depan pastinya.
Eh, saya punya pengalaman dari tadi kalau Bu Lucia sempat menyinggung tentang mahasiswa RPL ya. Iya. Jadi ketika ada mahasiswa saya itu RPL, dia sekarang baru menempuh doktoral. Satu di Malaysia, kemudian satu di Jogja, tapi dia domisilinya di Bangka Belitung ya. Jadi saya tanya karena saya tertarik, kenapa sih pengen masuk ke psikologi? Ya karena saya senang, S2-nya dia udah ambil psikologi. Padahal mereka masing-masing S1-nya bukan psikologi, tapi ternyata mereka interest. Saya kok merasa passion saya itu di psikologi. Ketika saya menjalani, saya membandingkan dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin, walaupun saya lulus, tapi kok seneng ya, gitu. Sehingga saya ngajar mereka pun juga senang. Artinya bahwa walaupun mereka itu juga dulu berbeda tetapi nyambung ya. Itu sama juga dengan kita ketemu, misalnya saya dengan Bu Lucia, kita berbeda profesi walaupun sama-sama nakes ya. Gitu. Tapi kita ketika ngomong psikologi bisa asik banget. Karena apa? Karena ada vibrasi yang sama. Nah, inilah yang kita cari dalam passion, itu adalah kita mencari vibrasi yang sesuai dengan diri kita. Sehingga pentingnya ketika kita mencari sebuah passion itu ya. Dan sebelum kita dapat passion, yang paling utama dan perlu saya garis bawahi adalah kita harus tahu diri kita. Apa sih kelemahan kelebihan kita? Sorry, saya nggak mau bilang kelemahan ya, jangan kelemahan, tapi sesuatu yang harus kita perbaiki lagi untuk menjadi lebih baik ya. Karena kalau kita lemah, seakan-akan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling penting. Karena banyak orang yang tidak paham. Kayak tadi Jeremy masuk di manajemen, dia tahu kelebihan dia adalah dia sering ngomong ya. Saya senang ngomong gini, tapi baru tergali ini ya. Nah, memang yang namanya passion itu harus trial and error juga untuk mencarinya. Kita harus mencoba satu. Saya yang lebih konsisten. Jadi nanti akhirnya kita akan mencari di antara yang kita coba. Ketika ada halangan terberat itu, yang lebih konsisten di bagian mana? Nah, itulah yang mungkin bisa menjadi salah satu indikator. Oh, ini kayaknya passion gua nih, kayaknya di situ. Nah, itu yang perlu kita gali. Jadi ada sedikit trik-trik tadi ketika kita mencari passion ya. Pahami dulu mengenai kelebihan, kemudian apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita, kemudian trial and error, dan coba dulu semua. Kemudian kita analisa. Kemudian kita juga minta masukan dari orang lain ya. Apakah menurut Anda saya cukup konsisten di mana? Jadi agar lebih bukan subjektif tapi lebih objektif, karena kita melibatkan pendapat dari orang lain. Dari situ kemudian kita memantapkan, oke, saya mau ke sini. Apalagi kalau dia sudah memantapkan lagi menggunakan tes minat bakat ya. Makanya tadi saya bilang bahwa tes minat bakat itu salah satu cara untuk mendeteksi, tetapi bukan satu-satunya ya. Dan di USB mau bekerja atau tidak banyak salurannya ini tadi ya. Tadi yang saya ceritakan mahasiswa RPL saya itu dua-duanya cuma 1 tahun, karena ibaratnya itu sudah diakui. Jadi dia cepat menghemat biaya juga dan menghemat waktu gitu. Oke, itulah penjelasan panjang lebar ya dari Pak Yos ya. Semoga semuanya sudah begitu paham ya dengan apa yang sudah disampaikan. Karena kita ketika memilih jurusan itu memang paling tidak kita harus tahu dulu passion kita seperti apa. Baru setelah itu syukur-syukur kalau bisa sesuai ya dengan jurusan yang kita pilih ya. Tapi kalau tidak, memang satu jurusan apa, satu passionnya di mana juga tidak masalah, asal kita konsisten untuk bisa menjalankan itu semua. Oke, baik, kalau dari Jeremy sendiri mungkin ada pesan-pesan dan semangat buat teman-teman, terutama yang saat ini baru mulai akan masuk ya ke bangku kuliah. Jadi bisa ajak mereka untuk bisa gabung di USB gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang saat ini masih sekolah seperti itu, aku cuman mau bilang tetap semangat, karena gimana pun juga balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus semangat dulu, punya semangat. Terus kita juga harus punya niat, ya kan? Terus jangan lupa untuk banyakin untuk doa, karena itu juga penting ya untuk kita ke depannya nanti. Terus selain itu juga gali passion kalian. Apa sih yang sebenarnya kalian suka? Apa sih yang kalian minati seperti itu? Karena itu juga nantinya ke depannya juga akan penting gitu. Terus selain itu mungkin untuk di USB sendiri, aku juga mau ajak kalian untuk gabung di USB, gabung sama kita di sini, karena
ya tadi seperti yang udah aku sampaikan, selain kita belajar dari segi akademis, kita juga melatih di bidang lainnya juga, di bidang soft skill kalian dan lain-lain. Nah itu juga salah satu yang penting gitu. Nah jadi buat kalian yang belum daftar, aku ajak buat daftar di USB gitu. Oke, terima kasih Jeremy. Kemudian lanjut Bu Lucia, mungkin pesan-pesan untuk sahabat TA dan juga pemirsa TA TV. Oke, untuk orang tua dari siswa-siswa kelas 12, jangan ragu untuk tengok dulu ke USB Bapak dan Ibu, karena mungkin USB banyak menawarkan hal-hal yang mungkin belum diketahui, dan yang pastinya selalu ada beasiswa, ada bidik misi, dan yang pasti tadi semua yang kami berikan moga-moga itu memang sesuai. Tapi terlepas ya dari pilihan Bapak dan Ibu, saya tetap punya kewajiban, ayo datang ke USB, ayo join di USB, dan bisa Bapak dan Ibu cek langsung, mungkin yang punya Instagram langsung di Universitas Setiabudi, kami juga ada di Facebook dan juga di YouTube. Silakan, itu aja kira-kira, mungkin itu Mbak Rena yang bisa saya sampaikan. Oke, sudah mengakomodir ya. Yang jelas kuliah di USB mulai dari Rp0 sampai dengan mendapatkan diskon yang luar biasa di sana sampai 70% ya. Bahkan juga bisa dapat beasiswa. Oke, Pak Yus, pesan-pesan untuk sahabat TA dan juga pemirsa. Ya, jadi jangan pernah remehkan passion ya. Jadi passion itu adalah sebuah kesenangan kita. Jangan pernah ketinggalkan kesenangan kita, apapun pekerjaan kita, karena di dalam perjalanan hidup kita pasti banyak hal yang tidak menyenangkan. Gunakan kesenangan Anda untuk membuat hidup Anda yang mungkin kadang-kadang ada di atas, kadang ada di bawah, untuk tetap senang, karena kita harus gembira, karena gembira itu merupakan obat untuk kita terus bersemangat dalam hidup kita. Ya. Begitu? Oke, terima kasih untuk Pak Yus. Ya, Sobat TA dan juga pemirsa, yang jelas USB akan tetap menjadi perguruan tinggi yang unggul, terutama di kota Solo, dan tidak terkecuali juga untuk yang di kota-kota lain ya, yang ingin masuk ke Universitas Setiabudi, ditunggu datangnya sama Bu Lucia di sana. Oke, dan tetap menghasilkan lulusan yang kompeten pastinya ya. Oke, baik Sahabat TA, jangan lupa ingat sesuaikan dengan minat, passion, dan juga kemampuan, karena kalau semua berjalan beriringan, percayalah semuanya juga akan bisa mengikuti kita. Oke, terima kasih banyak Bu Lucia, kemudian Pak Yus dan juga Jeremy buat kehadirannya di Terima kasih Mbak Rena. Kita akan ketemu lagi di lain waktu, dan terus sukses ya untuk Universitas Setiabudi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Bye-bye.